Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam penyertaan Tuhan kita yang memberikan napas kehidupan. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, marilah kita sebelum mengawali aktivitas kita, terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan untuk kita hari ini, Senin tanggal 17 Mei 2021, tertulis dalam Yohanes 16 ayat 7. Demikian bunyinya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Shalom. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah naik ke surga. Ini pertanda bahwa ketika dia naik ke surga, akan mengutus sang penghibur kepada murid-muridnya, yaitu Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus itulah kita menemukan dan menerima kuasa dari surga, sehingga kita dimampukan untuk menjadi para saksi-saksi yang akan memberitakan Kristus sebagai juru selamat dunia. Di dalam tuntunan Roh Kudus itulah sehingga rasa duka yang dimiliki oleh murid-murid yang mengurung diri, mempersiapkan diri mereka melalui doa di atas bilut. Mereka mempersiapkan hati dan diri mereka untuk menerima kuasa Allah dalam Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus itulah kita menemukan konsistensi yang jelas bahwa orang-orang dimampukan hanya karena kuasa Roh Kudus menuntun mereka untuk bersaksi tentang kebenaran. Apa yang kita terima dari Roh Kudus? Dalam Roh Kudus itu kita menerima kuasa. Roh itulah yang menuntun seseorang untuk perubahan hati. Ketika orang-orang dulunya menolak Kristus, dalam Roh Kudus mereka diubah. Dan di dalam peneguhan Roh Kudus itulah kita menemukan kebenaran. Dan banyak hal akan disampaikan oleh Roh Kudus tentang akan hal-hal yang terjadi di masa depan. Dan kita tahu satu hal, sama seperti Yesus Kristus yang bersaksi bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari apa yang dia telah terima dari Allah Bapa. Begitu juga Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus Kristus bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari apa yang telah dia dengar. Kini saudara, bersaksilah dari apa yang saudara telah dengar dari firman Tuhan. Bekerjalah sebagai orang-orang yang diselamatkan. Kita tahu satu hal, orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Dia akan berbuah pada waktunya, memiliki daun yang lebat. Kita mengerti hanya di dalam Kristuslah kita menemukan kekuatan itu dalam tuntunan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata kepada murid-muridnya, adalah benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih baik dan berguna bagi kamu jika aku pergi. Dan jika Yesus sudah naik ke surga, kuasa itu akan kita terima melalui Roh Kudus. Tuhan memampukan saudara untuk hidup benar dan bersaksi Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu akan kita terima dalam kuasa Allah di dalam Roh Kudus yang memampukan kita untuk bersaksi. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu melalui Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, menghibur hati dalam duka cita, sehingga kami
memiliki semangat dan keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadikan kami ya Bapa menjadi pribadi yang baru, bahwa di dalam kuat kuasa-Mu kami hidup dalam tuntunan Roh Kudus-Mu dalam kebenaran firman-Mu. Terima kami ya Bapa, dan pekerjaan yang kami lakukan untuk kemuliaan-Mu saja. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.